Baik, kita akan membuat sebuah aplikasi dari App Inventor, yaitu sebuah aplikasi Paintpot ya. Jadi fungsi aplikasinya adalah seperti ini kurang lebihnya. Kita punya berbagai tombol atau button ya, buttonnya nanti ada red, blue, green. Nah, fungsi button ini adalah untuk membuat nanti jika kita klik button red, kita lakukan coret di sini warnanya merah. Demikian juga untuk biru dan hijau. Kalau kita coret di sini warnanya merah. Nah, untuk membersihkan coretan kita ada button wipe. Kemudian ada button big ya. Ada button big. Kemudian ada button small ya. Nah, ini gunanya nanti untuk membuat titik ya. Kalau kita klik big dot ini, klik di sini nanti menggunakan jari akan titiknya akan besar. Kalau small dot berarti titiknya kecil ya. Untuk membersihkannya menggunakan wipe. Kemudian take picture ini adalah ketika kita tekan button take picture, nanti kamera handphone kita nyala dan kita bisa lakukan take picture. Gambarnya akan otomatis tersimpan di sini ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, nanti akan ada 2 buah file gambar yang harus kalian download ya. Nanti akan disertakan di Google Classroom. Oke, mari kita mulai pemrograman kita. Langkah berikutnya adalah kalian membuka dulu ya, cari di Google App Inventor 2, nanti cari MIT App Inventor Login ya. Ketika sudah klik login, maka kalian akan diarahkan untuk ke form login ya. Nah, form loginnya ada seperti ini, login again to meet App Inventor. Nah, kalian klik ya. Jika belum ada, kalian bisa scroll ke bawah ya. Misalnya belum ada form loginnya, kalian bisa scroll ke bawah. Nanti akan muncul notifikasi yang harus kalian centang. Tapi kalau tidak, biasanya langsung diarahkan ke sini ya. Otomatis kalian langsung disuruh login menggunakan akun Google kalian. Kalian masukkan ya akun Google kalian, kemudian baru kalian login ke App Inventor-nya. Langkah berikutnya adalah kalian start new project ya, klik start new project. Project name-nya beri nama begini, Paint ya, Paint Pot. Kemudian nama kalian, kemudian kelas kalian, misalnya 7C. Misalnya Paint Pot berarti P-nya besar ya, Paint. Kemudian Pot, P-nya besar. Kemudian nama kalian, huruf depannya besar. Kemudian kelasnya ya, kelasnya pakai kapital ya atau huruf besar. Kemudian kalian tekan OK. Oke, nah di sini kita membutuhkan objek apa saja yang akan kita pakai. Coba mari kita lihat. Ya, yang pertama coba kalian lihat di sini ada screen 1. Screen 1 itu adalah objek yang sudah default atau dari App Inventor-nya sudah begitu kita membuat project akan langsung ada di sini ya. Nah, kemudian ada namanya horizontal arrangement. Nah, ini ada horizontal arrangement 1. Horizontal arrangement itu nyarinya di sini ya, di layout. Kalian klik ini horizontal arrangement ya, jangan yang scroll tapi yang horizontal arrangement. Kalian drag ke area sini ya, misalnya ke area sini, ke atas ya. Nah, ke atas ini. Oke. Nah, setelah itu nanti akan bentuk kotak seperti ini ya. Belum ada buttonnya ya, karena anggap saja button belum di input. Nah, nanti ada horizontal arrangement. Berikutnya adalah ambil kita atur dulu ya horizontal arrangementnya. Nah, height automatic, width automatic. Jadi kalau automatic ya nanti dia akan mengikuti lebar dari objek yang ada di dalamnya ya. Nah, berikutnya adalah kita mengambil sebuah button ya. Ini kan ada di dalam horizontal arrangement, kita ada 3 button, red button, blue button, green button. Nah, ini belum ada namanya ya, awal mulanya hanya namanya hanya button saja. Contohnya nih, kalau CERN meletakkan button seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini otomatis kan ada tuh ya, ada button seperti itu ya. Nah, itulah yang nanti akan kita rename ya, kemudian kita beri warna.
seperti itu ya. Nah, kalau misalnya koneksi internet kalian down, kadang-kadang App Inventor seperti ini ya, dia akan dia akan berhenti sesaat. Oke, ya tadi koneksinya internet down, jadi programnya mereset ya. Nah, kembali lagi ya, misalnya mau melakukan peletakan button di dalam horizontal arrangement ya. Anggap saja ini misalnya belum ada. Nah, nanti seperti ini ya, meletakkan harus di dalamnya, jangan di luarnya ya. Otomatis nanti akan terletak di bawah, di dalam ya. Oke. Nah, button-button ini akan diberi nama ya, dan akan kita atur. Contohnya ini ya, ini awal mulanya kan button. Bagaimana merename ya? Tinggal di sini di bawah kan ada rename ya, di rename. Nah, seperti ini. Menjadi sesuai namanya, misalnya red button ya, ikuti aja ya. Di tampilan kan kalian bisa lihat. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau salah bagaimana? Tinggal klik objeknya kemudian delete ya. Nah, kembali lagi ya. Oke. Anggaplah kalian sudah punya 3 button. Yang pertama kita rename menjadi red button. Nah, perhatikan sekarang aturannya ya. Background color kalian isikan red. Enable-nya pasti sudah default ya. Font size abaikan aja. Nah, ini kita atur height-nya 30 pixel, width-nya 90 pixel ya. Kemudian image kita tidak pakai image tapi nanti pakai tag. Tag-nya diisi red ya. Diisi red. Atau merah boleh lah ya. Red boleh, merah boleh, terserah kalian ya. Oke. Nah, setelah itu berpindah ke yang blue ya. Ya, kalian harus rename ya menjadi blue button ya. Backgroundnya background colornya blue, atur juga ya, height sama width-nya sama 30 dan 90 pixel. Kemudian teksnya blue ya. Kemudian beralih yang green. Oke, yang green juga sama ya. Kalau kalian sudah bisa salah satu berarti bisa yang lain, harusnya begitu ya. Nah, kalian lihat hierarkinya ya. Coba kalian lihat hierarki dalam sebuah susunan ya, susunan objek ya. Nah, ini kan hierarkinya, berarti di dalam screen 1 itu ada objek horizontal arrangement ya. Horizontal arrangement-nya ada 2 ya. Nih, nanti kita akan ambil 2 buah ya. Kemudian ada drawing canvas ya. Oke, kemudian ada kamera. Ya, nanti kita input satu-satu. Nah, tadi anggaplah awalnya kita punya tombol adalah red, blue, green. Ya, sudah ya, dengan di dalam susunan horizontal arrangement. Nah, yang kedua berarti nanti kita ambil drawing canvas. Nah, drawing canvas kita ambil nih. Di mana ngambilnya? Ini, drawing animation. Ini ada canvas ya. Nah, ini ada kanvas. Anggaplah saya mau meletakkan nih, misalnya belum ada ya. Ini kan di luar. Nah, nih. Nah, kalau kita meletakkan kan seperti ini ya. Berarti drawing canvas ini kan di bawahnya screen 1. Secara hierarki atau susunan berarti di bawah screen 1. Tapi bukan di dalam horizontal arrangement ya. Karena horizontal arrangement hanya kita isikan button ya, bukan isi kanvas ya. Ya, nanti kalian kanvasnya kalian rename ya. Kalian rename kanvasnya rename-nya menjadi apa? Drawing canvas. Nah, sekarang kita atur drawing canvasnya itu apa saja yang diatur. Nah, lihat background colornya biarin saja. Nah, kemudian background image-nya kalian cari kucing PNG ya. Kalian bisa ambil gambarnya di Google Classroom ya, sudah sertakan di situ. Kemudian upload file ya, di browse dari komputer kalian lah ya. Kalau sudah download kan pasti ada ya. Nah, ini nanti menjadi file bawaan ya untuk background image-nya. Nampilnya di sini ya. Mau gambar foto saya share boleh aja, silahkan ya. Kalau mau diganti gambar foto sendiri ya enggak masalah. Oke. Kemudian lihat kanvas ini ya, drawing canvas ini dia mempunyai aturan lebar dan tinggi ya. 300 kali 300 pixel ya. Oke. Kemudian line width-nya kayak sepertinya ini default ya. Kemudian text alignment-nya center.
Center ini supaya posisi dia selalu di tengah ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, yang ketiga kita ambil namanya horizontal arrangement lagi ya. Ambil horizontal arrangement lagi. Tadi kalau membuat horizontal arrangement berarti ambilnya adalah di bagian paletnya adalah layout ya. Ini horizontal arrangement. Ya, ambil lagi, letakkan di bawah kanvas ya. Nih, letakkan di bawah kanvas. Nah, anggaplah seperti ini ya. Ini kan jadinya inilah ya. Ini hanya contoh karena ini sudah ada ya. Ya, ini nah, horizontal arrangement tidak perlu di rename ya. Dia biarkan aja namanya sesuai defaultnya horizontal arrangement 2. Nah, oke, kita ambil button lagi. Buttonnya ada 4 buah, letakkan di dalamnya ya, seperti tadi caranya. Nah, button ada di mana, sir? Silahkan cari di user interface ya. Ini button ya, ada 4 buah. Jangan lupa meletakkannya adalah di dalam horizontal arrangement ya, seperti ini ya. Oke, anggaplah nih button-button yang lain belum ada. Kemudian kita rename ya, rename masing-masing button. Ada 4 ya. Yang pertama adalah take picture button. Nah, take picture button ya. Kalian atur ya. Kalian atur seperti ini. Height-nya otomatis, width-nya 90 pixel ya, agak panjang dia ya. Oke, agak panjang. Kemudian image-nya nggak usah, tag-nya tag picture ya. Atau kalian mau ganti shoot gitu nggak masalah ya. Oke, kemudian yang lainnya lagi ini ya, wipe button ya. Height-nya otomatis itu mengikuti tinggi horizontal arrangement-nya ya. Oke, width-nya ya, width dan height automatic ya. Ya, yang ini yang button ini ya, yang wipe. Oke, kemudian yang ini big button, height-nya automatic, width-nya 60 pixel ya. Nah, ini tag-nya big dot ya. Kemudian yang small button ini kalian atur automatic, height-nya, kemudian width-nya 70 pixel, kemudian teksnya adalah small dot ya, small dot. Oke. Nah, jika sudah, kalian lihat di bawah masih ada satu komponen yang harus kalian input, namanya kamera ya. Kamera itu ada di mana, sir? Ada di media. Kalian ambil media ini, ambil kamera, letakkan di bawah ya, letakkan di bawah sini ya, di bawahnya horizontal arrangement. Nah, otomatis dia akan terletak ya. Anggap saja tadi belum ada ya. Kamera tidak perlu di rename, biarkan aja namanya kamera 1 ya. Ini enggak perlu diapa-apain ya. Oke. Nah, jika sudah ya, oke. Jika sudah ya, kalian kembali ke screen 1. Coba kalian perhatikan ya, screen 1 kita akan membuat apps name-nya akan paintpot ya. Kalian beri nama tambahan aja paintpot. Nah, kemudian ini app name-nya ya. App name ini tuh akan keluar ketika kita membuat aplikasinya menjadi sebuah APK file yang siap di-download di dalam HP ya. Ini. Kemudian background image-nya kan kita tidak pakai. Icon, nah icon ini kita pakai, iconnya kita cari ya. Iconnya pakai apa sih? Pakai Paint PNG ya. Kalian cari dulu di Google Classroom, di download, kemudian kalian nanti ambil lagi ya, upload filenya ke sini nih ya. Nanti akan muncul nih ya, Paint PNG kita gunakan sebagai icon. Kalau kita install program ke Android kan selalu ada iconnya ya, supaya file aplikasinya itu ada identitasnya ya, simbolnya apa ya. Misalnya ini Paint, simbolnya gambar kucing, gambar cat ya. Oke, kemudian ini title itu akan muncul di atas ini ya, title paintpot, titlenya ya, akan muncul di atas. Kita ganti misalnya titlenya paintpot, kemudian titik 2 ya,
designed ya, desain lah, design by nama kalian misalnya ya, nama kalian kemudian kelas misalnya ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah nah nih ya, seperti ini ya. Oke, kalian ubah ya, misalnya di sini title-nya ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke blok program ya, masuk ke blok program ya. Oke, anggaplah ini semuanya belum ada semuanya. Langkah pertama kita akan membuat ini, initialize global dot size ya. Kita akan membuat sebuah variabel ya, variabel ini ambilnya di variabel, letakkan ya, anggap saja ini belum ada ya, masih kosong. Jadi mengumpamakan hal yang belum ada ya, dengan contoh-contoh yang sudah ada di sini ya. Nanti serahkan buang lagi. Nah, ini initialize global dot size. Dot size itu akan mengenerate atau membuat berapa sih tebalnya titik ya, untuk kita lakukan pencoret-coret di kanvas itu ya. Nah, ini nilainya 2, bisa kalian 5, kalau 5 ya tambah tebel ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini dari mana? Nah, ini tadi kan kita serulang lagi ya, serulang lagi ini, buang dulu ya. Dari variabel kita akan membuat ya seperti ini ya, initial global name. Nah, name-nya ini kita ambil dot size. Nah, ini nama kita yang tentukan sendiri ya, dot size ya, atau ukuran titik. Nah, tapi kan kepanjangan kalau seperti itu ya. Nah, kemudian angka dari mana? Dari math ya, math, ambil angka ini, ganti angkanya ya menjadi 2 atau 3 lah ya. Oke, misalnya 2, sama seperti tadi ya. Ya, tadi kan 2 tuh ya. Oke. Nah, yang kedua selanjutnya adalah ini. Kita akan membuat nih ya, when red button click ya, berarti kita kliknya adalah red button. Nah, cari di sini adalah red button. Nih kan di sini red button tuh, klik. Berarti ada red button klik, tarik di sini ya. Kedua, kemudian ambil set drawing canvas dot pen color. Nah, ini set drawing canvas dot pen color ada di mana? Ada di sebentar. Oke, saya cari dulu. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, untuk drawing canvas berarti kalian ya, ini kan ada tulisan ini set drawing canvas pen color. Berarti yang diklik drawing canvasnya ya. Nanti cari prosedur ya, cari prosedur. Di sini ada namanya set drawing canvas dot pen color. Cari aja, pasti ada ya, pasti ada. Set drawing canvas dot pen color ya. Oke, sebentar kita cari. Oke ya, sekarang kita sudah menemukan ini ya, set drawing canvas dot pen color ya. Kita ambil ke sini, letakkan di dalam ya. Nah, letakkan di dalam. Nah, kan nanti jadinya seperti ini. Nah, ini warna ini kita tentukan ya. Kita klik aja color. Nah, misalnya red ya. Kita tinggal ambil bloknya, tinggal ambil seperti itu ya. Nah, yang untuk green button dan blue button bagaimana, Sir? Bisa duplikasi ya. Cara menduplikasinya bagaimana? Cara menduplikasinya mudah ya. Menduplikasinya itu sangat mudah ya. Jadi kalian klik kanan, duplicate ya. Misalnya nih duplicate itu ya. Tinggal nanti di rename
bukan di rename tapi tinggal milih, karena di sini kan kita sudah membuat button ya, pasti akan muncul di sini. Tinggal ganti aja buttonnya, kemudian warnanya kalian buang, kalian ganti ambil dari color ya. Seperti itu caranya kalau mau bekerja secara cepat. Oke. Ya. Kita sudah punya, berarti kita sudah punya ini tadi ya. Initial global.size ya, dan 3 button ini. Anggap yang lain belum ada. Nah, sekarang kita akan memprogram ini. Ya, akan memprogram ini ya. When Y button click, apa yang akan terjadi ya? Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Oke, kalian tinggal mengikuti ini ya, buttonnya apa yang mau diprogram ya kalian klik. Misalnya Y button, berarti klik Y buttonnya. Cari eventnya apa? Oh, eventnya klik ya, tinggal lari di sini. Nah, kemudian ini call drawing canvas, berarti drawing canvasnya di mana ya? Cari aja di canvasnya, diklik drawing canvasnya, diklik. Nanti akan ada muncul prosedur ya. Nih, call drawing canvas tuh, cari nih, clear ya. Call drawing canvas clear, eventnya clear, pasti ada ya. Oke, kita cari, lihat di paling atas nih ya. Tinggal tarik aja ke sini, masukin. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah sekali sebenarnya ya. Oke, kemudian yang take picture button. Nah, ini tinggal klik aja take picture button. Cari eventnya ini ya. Klik juga ya. Kemudian call kamera ya, kameranya di sini diklik. Nah, cari event call kamera check picture, letakkan di dalam sini ya. Nah, oke, kemudian ini ada when kamera 1 after picture, berarti kan kamera lagi ya. Tapi eventnya adalah ini when kamera 1 after picture. Apa yang akan dilakukan? Set drawing canvas background image ya. Nih, set drawing canvas background image, berarti ya drawing canvasnya diklik ya. Kita cari nih ya. Kita cari set drawing canvas nih ya, background image ya. Jangan lupa yang seperti ini bentuknya ya. Nah, ini. Nah, background image-nya itu akan kita ambil dari mana? Nah, kan tadi secara fungsi kalau kita klik tombol take picture kan kita akan memfoto diri kita sendiri ya. Jadi nanti akan mengambil gambar dari mana? Dari get image. Get image itu fungsi-fungsi yang dia memanggil apa namanya, tindakan atau action yang kita lakukan ya. Get image berarti ambil gambar dari yang kita lakukan, misalnya kita habis memfoto ya. Nah, seperti itu caranya. Bagaimana caranya? Caranya begini, tinggal klik aja seperti ini, akan muncul get image, taruh aja, di drag di sini. Nah, seperti itu ya, otomatis seperti ini ya kan, sama kan ya. Oke, langkahnya seperti itu ya, tidak ada yang sulit lah kalau kalian menyimak ya. Oke, ini sudah ya, take picture button sudah, kamera sudah. Nah, big button ya, big button itu gampang juga ya. Klik aja button big button ya. Big buttonnya klik, cari eventnya adalah when big button klik ya. When big button klik, kemudian ini ada set global dot size, berarti dot size nya ini kalian klik ya. Nih. Nah, ini biasanya di variabel sudah ada ya nih. Nah, ini kita klik set ya. Ya. Set ya, setnya kan masih kosong. Nah, ambil di sini ya. Global.size otomatis ketika di variabel di sini kan belum muncul ya, karena ini adalah menu-menu yang menyediakan ini ya, variabel dan function. Nah, bagaimana kita menampilkan di sini set global.size-nya? Tinggal klik panah kecil ini ya, otomatis muncul karena kita sudah membuat fungsinya di sini ya. Oke ya, tadi ini salah, masih ada angka 2-nya. Nah, harusnya ini ya, kalau kita mau ngebuat di sini, kalau kita panggil di sini ya otomatis tuh ya, itu ya kelihatan. Nah, oke, set global.size, angkanya cari ya. Nah, angkanya cari di sini di math ya.
letakkan di sini. Yuk atur angkanya berapa, angkanya 8 dan 2 atau 8 dan 4 lah, atau 10 dan 4, terserah kalian ya. Bignya mau 10 mau 20 ya, kalian coba-coba aja ya. Oke ya, yang small button juga sama ya, kalian bisa copy paste dari big button, nanti tinggal ganti aja di sininya ya, jadi small button ya. Kemudian ini ubah angkanya ya. Oke, nah sekarang tinggal 2 prosedur di atas ini yang belum kita buat ya. Nah, prosedur di atas yang belum kita buat adalah when drawing canvas touch ya, ketika kanvasnya disentuh, dan drawing canvas drag ya. Oke, nah kita akan atur itu ya. Oke, nah kita akan ambil drawing canvas. Drawing canvas berarti kalian klik drawing canvasnya, cari event when drawing canvas touch ya, ini ya. When drawing canvas touch, itu kan kelihatan tuh ya. When drawing canvas touch, bukan touch up tapi touch ya. Ini. Oke. Ini ada touch any sprite ya. Kalian lihat di sini ada call drawing canvas, berarti kalian klik lagi ya. Ini call drawing canvas kan ada di sini nih ya. Drawing canvasnya yang di call apa ya? Yang ada ini nih, pilih yang call drawing canvas draw circle, kalian letakkan di sini, masukkan di sini ya. Dilihat baik-baik ya. Oke, center egg-nya itu get egg, berarti cari ini di sini. Tinggal dekatkan kursornya, ambil ya. Kemudian yang Y ini get Y ya. Radius ya. Radiusnya ambil dari get global dot size. Caranya bagaimana? Ke variabel ini get ya. Kemudian nih fungsinya dipanggil ya, get global dot size itu ya. Oke, kemudian paling bawah kan true tuh ya. Nah sama kan, nah seperti ini langkahnya, mudah bukan? Oke, silakan lanjut lagi. Nah yang terakhir adalah ini, kalian ada namanya when drawing canvas drag ya. Ya berarti kalian klik lagi drawing canvas, cari eventnya adalah drag ya. Cari eventnya adalah drag nih. Nah nih, coba kalian perhatikan tuh ya. Ya, di sini yang di call apa ya? Yang di call adalah nih ya, call drawing canvas draw line ya, menggambar garis dia ya. Cari ya draw line ini ya. Ya oke. Draw line ini dia punya beberapa komponen yang harus dimasukkan. Ada X1, Y1, X2, Y2 ya. Nah ini mulai dari X1 itu get pref egg ya, tinggal cari aja pref egg. Nah, dekatkan kursornya nih. Yang pref Y juga sama ya. Yang pref Y juga sama seperti ini, pref Y ya. Kemudian X2 nya apa? Get current egg ya. Get current egg berarti dekatkan aja current egg ini nih ya. Tuh. Nah, ini juga ya, get current Y. Udah selesai ya. Seperti itu ya langkahnya. Jadi tidak terlalu susah. Oke. Ya. Nah, ini sudah jadi ya, ada silahkan dihitung, ada blok programnya ada 1 2 ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 blok program ya. Ada when drawing canvas touch, when drawing canvas drag, when red button click, when green button click, when blue button click, initial global dot size, kemudian when Y button click, when take picture button click, when camera satu after picture, when big button click, dan when small button click. Kalian jangan sampai kelewatan ya buttonnya. Oke, sekarang kita kembali ke desainernya. Coba kita lihat ya. Nah ini sekarang sudah jadi, kalian tinggal
membuat koneksinya ya. Sebelum kita build menjadi aplikasi, berarti kita koneksikan dulu menggunakan AI Companion ya, programnya ini berfungsi atau tidak ya. Oke, nah kita akan koneksikan, kita masukkan kode. Nah, ini adalah proses ketika AI Companion kita berjalan ya. Nah, sekarang ketika koneksi lancar ya, internetnya lancar, maka di handphone kalian, ini kan koneksinya ke handphone ya. Dari AI Companion ini kan dibuka di handphone, kemudian kita input kodenya tadi ya. Setelah itu connect ya. Kita tes menggunakan handphone. Kalau programnya jalan, di layar handphone kalian akan muncul sama persis di sini ya. Sama persis, kalian cek ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, setelah sukses, kalian berhentikan koneksi AI Companion dengan cara connect reset connection ya. Otomatis di handphone kalian kembali lagi tertutup ya. AI Companion-nya akan close secara otomatis. Nah, langkah terakhir adalah kita akan membuild atau membangun APK file ya. Klik build, kemudian save APK to my computer ya, komputer. Silakan kalian lakukan. Nah, ini prosesnya, kalian menyimpan atau save file APK-nya. Ini adalah prosesnya ya. Mungkin butuh beberapa saat. Ya, kalian bisa tunggu sampai prosesnya 100% ya, sampai selesai. Nah, kalau file kalian sudah terbuild atau terbangun 100% ya, maka otomatis ya kalian bisa cari filenya ada di mana. Kalian tinggal lihat browsernya pakai Google Chrome atau pakai Mozilla. Kalau Google Chrome biasanya file yang kita build kita carinya di sini ya. Nih, di dalam show folder ya, folder download ya. Atau langsung kita cari ke folder download ya, pasti langsung ketemu nih, folder download ya. Jadi kalian bisa langsung cari ini ya, folder download. Barusan kita membangun sebuah APK file ya, kalau tidak salah namanya adalah Paintpot ya. Paintpot, kita cari bentar. Oke, nah bagi kalian yang menggunakan browser Mozilla, jika kita sudah build APK biasanya begini ya, you have chosen to open. Nah, jangan di open tapi save. Tapi kalau pakai Google Chrome biasanya ada di bawah, otomatis dia akan terbuild atau terbangun sampai 100%, baru kita klik show foldernya ada di mana ya. Nah, ini kalau pakai Google pakai Mozilla begini ya, kita pilih save tapi bukan open tapi save aja, save ya. Kemudian oke, otomatis di sini tuh ya akan tersimpan. Kita klik foldernya, biasanya foldernya ya di folder download biasanya ya. Nih seperti ini. Di Google Chrome pun ya juga sama. Kalau Google Chrome ketika dibuka di folder download pasti ada ya, Paintpot. Nah, file inilah yang akan kalian nanti upload ke GC ya, sebagai bukti kalian mengerjakan kegiatan ekstrakurikuler ini ya. Caranya bagaimana? Ya, kalian login ke Google Classroom ya, ke Google Classroom kalian, kemudian cari classworknya ya, yang bagian App Inventor nih ya, App Inventor ya, yang project ini bawah ya. Oke, cari projectnya ya, yang tanggal berapa. Kalian nanti akan melihat ya, nih di sini misalnya ya, projectnya akan terlihat di sini ya. Kalian nanti kan seperti biasa kan, tinggal klik tanggalnya ya, kemudian nanti churn in ya, tinggal seperti ini kan, langsung churn in ya. Ya, churn innya yang mana ya, dari sini add or create ya, kemudian cari file kalian ya. File kalian di mana filenya ya, tadi yang ada di folder
kalian sudah membuat APK itu ya, paintpot, kemudian open ya, seperti itu kalian kirimkan ya. Oke, kalian kirimkan ya, churn in lah istilahnya ya. Oke ya, setelah ini kan ada paintpot APK. Nah, ini yang nanti akan share download dari classroomnya share ya, sebagai bukti kalian ikut mengerjakan ya. Setelah itu churn in. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi nanti projectnya bukan project ini, tapi project yang tanggal 20 April ya. Kalian churn in-nya di situ ya. Ingat baik-baik ya, churn in-nya ada di situ. Oke. Nah, dari sisi share akan kelihatan ya. Share ini akan melihat nanti churn in kalian ya, ada di sini nih, project paintpot. Nah, kalian akan melihat siapa saja nanti yang sudah churn in ada di sini ya. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan ini dengan baik ya. Nah, silahkan simak videonya baik-baik supaya kalian bisa mengerti, memahami ya. Oke, selamat mengerjakan.